الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa melaksanakan panggilannya yang berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Sebagai rukun khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang awam, kita belum mampu memahami sepenuhnya isi Al-Quran, sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, sebagai seorang muslim mukhalaf, kita dituntut memiliki akidah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita harus salat, kita harus zakat dan beribadah lainnya, termasuk mencari rezeki yang halal sesuai dengan ajaran beliau. Kita yang dituntut berakidah, berislam serta beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita ini awam, kita tidak mampu memahami isi Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, bagaimana cara kita untuk tetap bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara betul? Dalam hal ini ada cara yang praktis, yaitu ikutilah para ulama, bertanyalah kepada ulama, hormatilah para ulama, manutlah kepada ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalada 'aliman lakiyallahu saliman." Barang siapa manut kepada ulama, maka matinya dijamin selamat. Dalam hadis lain pada kitab Mukhtarul Hadis halaman 27 nomor 224, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimul ulama fa innallaha ulama warasatul anbiya." Muliakanlah, ikutilah para ulama karena mereka ialah para pewaris ilmu para nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran menyuruh kita bertanya ulama dalam apapun. Bertanya pada orang yang mengerti Al-Quran, karena yang ahli zikir, mereka yang menguasai hadis, dan mereka yang kita sebut ulama atau kiai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalun nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kamu beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada ulama yang ahli zikir karena dia dekat kepada Allah. Jika kamu tidak mengerti, mengapa harus bertanya kepada ulama yang sering berzikir? Karena ulama yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sambung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berfatwa, itu semata-mata karena takut Allah. Mereka berfatwa bukan karena nafsu, mereka bukan karena sedang marah, bukan karena kepentingan,
dan bukan pula karena politik, akan tetapi melainkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia menurut Al-Quran benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 28. Wa minan nasi wat-tawa'bil wal-'ammi mukhtaliful wa'uhu kadzalika innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama innallaha 'azizun ghafur. Dan demikianlah di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan sejenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebaliknya, jika ada orang awam tidak mengerti Al-Quran, tidak mampu memahami hadis, termasuk ilmu bahasa Arab, nahwu dan sharaf, namun justru tidak mau mengikuti ulama, bahkan membenci ulama, lalu nekat memahami sendiri, insya Allah malah sesat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita ngaur seperti itu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu lima tasifun alsinatukum kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Orang yang tidak mampu memahami wahyu Allah, jangan ngaur istilah malau, jangan suku jeplak. Kamu katakan hal ini halal, hal ini haram tanpa dasar yang jelas. Mungkin kamu tahu hadis dan ayat secara tekstual, tapi sangat mungkin bahwa pemahamannya salah secara kontekstual, karena belum tentu yang dimaksud seperti itu. Oleh karena itu, ikutilah para ulama, insya Allah apa yang disampaikan ulama benar. Nabi Muhammad SAW itu memberi peringatan kepada orang awam yang tidak dekat ulama, tidak manut ulama, tidak bertanya pada ulama. Ada kemungkinan matinya dalam keadaan murtad atau kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati zamanun 'ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha." Akan tiba suatu masa ketika umat ini akan menjauhi para ulama dan fuqaha. Sekarang ada tanda-tanda seperti itu. Ulama dibuli, ulama dicaci maki, ulama digelenting besi, sehingga dampaknya adalah orang awam menjadi takut mau manut pada ulama. Jangan-jangan kiai ini mapusi, bohong, padahal tidak pernah berbohong, tetapi karena sering dibuli oleh menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan kiai ini korupsi, padahal tidak. Jangan-jangan kiai ini menerima dana kompeten, padahal tidak. Pada akhirnya umat ini menjauh dari ulama. Kalau sampai umat yang awam menjauh dari ulama, lalu termakan isu-isu seperti itu. Kenapa? Karena mungkin mereka Islam, tetapi akidahnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah akibatnya jika tidak mampu memahami dalil sendiri, tetapi tidak mau manut kepada para ulama. Sekali lagi, kunci selamat bagi umat yang awam adalah mengikuti para ulama. Kunci selamat bagi ulama yaitu harus dengan Al-Quran dan Sunnah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai berfatwa karena menuruti nafsu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa tahu innahu wal ghafurur rahim.
wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.